Salam hebat. Perkenalkan, saya Esther Tiweri, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022. Nomor peserta PPG saya 2019-0092-3159, Universitas Patimura, Pendidikan Ekonomi. Saya akan membawakan materi ketenaga kerjaan untuk kelas 11. Terima kasih. Semuanya siap? Siap, salam. Kalau itu anak-anak, silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Sehat? Sehat, Ibu. Dari wajah memang kelihatan sehat dan kelihatan segar. Nah, baik anak-anak, kalau sehat, segar, bahkan kondisi kelas saya lihat cukup baik, cukup rapi. Kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa atas penyertaan bagi kita. Dan Ibu minta kalau bisa siapa kita namanya. Boleh saya kasih saja. Ya baik teman-teman, baik guru, sebelum kita melakukan pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih ya. Ya, baik anak-anak. Karena kita sudah bersyukur doa-doa dan kita akan sama-sama untuk menyemangati kita ya. Ibu mau kasih tahu sesuatu bahwa kadang kita tidak perlu orang lain untuk menyemangati kita punya diri. Kita punya diri sendiri. Kita sendirilah yang harus mampu untuk menyemangati kita punya diri, apalagi di pagi hari sesegar ini. Oke, siapa yang mau membawa kita untuk salam PPK? Silakan, Cel. Teman-teman silakan berdiri. Ya. Luar biasa. Salam PPK. Salam. Jelas, berkarir, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, baik anak-anak. Ibu akan mengecek kehadiran kalian, apakah memang kelas ini masih mempertahankan tentang prioritas sekolah, belajar, ataukah tidak. Nah, sekarang Ibu ambil absen dulu. Max, Hadir, Ibu. Elvira, Hadir, Ibu. terima kasih. Anda semua sudah rajin. Nah, itu harus rajin. Kalau tidak rajin ya, bagaimana mau minta. Nah, baik anak-anak, kita akan memulai proses pembelajaran hari ini. Masih ingat materi yang sudah terlewati? Masih? Jangan lupa ya, karena itu materinya penting. Kalau kamu lupa, bagaimana untuk memperhatikan gambar yang ada di slide PPT. Kira-kira gambar tersebut itu ada apa yang bisa kalian jelaskan di situ? Silakan. Yang mau acungkan tangan. Silakan Jire. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan itu saya yang soal dengan mereka itu mau pekerjaan ini Mau melamar pekerjaan. Ada lagi pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa daerah. Pakai bahasa Indonesia, silakan. Iya, silakan saya. Mungkin yang berminat banyak itu lebih ke demonstrasi. Demonstrasi. Kita kumpul saja dulu ya, kumpul saja dulu. Demonstrasi. Kira-kira demonstrasi tentang apa? Dikaji aja, analisis saja. Kalau itu kan di kebanyakan sebenarnya orang muda Bu, jadi itu kayaknya menurut saya itu usia produktif Bu. Usia produktif. Lagi apa itu kira-kira? Pekerjaan. Usia produktif atau pelamar pekerjaannya gitu? Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kamu
sama-sama menganalisisnya, mungkin demonstrasi karena PHK. Bisa? Beberapa tahun ya, mulai dari 2019, 2020, 2021 itu memang PHK pelamar pekerjaan, dan itu mungkin betul, karena di situ kita bisa lihat ada pegang kertas, mungkin dokumen supaya mendaftarkan diri dan lain-lain. Nah, kira-kira dari gambar yang sudah kalian analisis, menurut kalian hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Oh, luar biasa. Mari tepuk tangan dulu. Karena dengan melihat atau menganalisis gambar pembelajaran hari ini, maka siswa atau peserta didik harus mampu menemukan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, serta mampu menganalisis jenis-jenis tenaga kerja. Nah, anak-anak, ibu di sini menggunakan metode pendekatan, yaitu metodenya adalah pendekatan STEM, anak-anak. Biasanya itu kita gambarkan tuh STEM, S T ya, tetapi ditambah A, jadi STEM. Karena apa? A itu A. Kalau semua sains, teknologi, engineering, matematik, terus seninya mana? Jabatan, penjelajahan, menjelaskan, elaborasi, dan juga menilai. Nah, tepuk tangan dulu. Pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah. Menurut Wapres, permasalahan ketenagakerjaan diperparah dengan pandemi COVID-19. Selain itu, persoalan ketenagakerjaan disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan pembangunan SDM sebagai program prioritas nasional karena kualitas SDM menjadi kunci memenangkan persaingan global. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat. Oleh karenanya, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi berperan. Ya, baik anak-anak. Itu video tentang bagaimana ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, bicara soal ketenagakerjaan memang itu hal yang rumit atau penuh dengan problematika. Kenapa Ibu sampaikan demikian? Sampai saat ini bicara tentang ketenagakerjaan tidak dapat terpecah. Semakin hari, 1 tahun saja bisa menghasilkan ribuan sarjana setiap universitas. Berarti banyak sekali tenaga kerja. Tetapi sudah tahu tenaga kerja dialokasikan kemana? Anak-anak pernah dengar kata entrepreneur? Semua boleh perhatian di sini, jangan cerita dulu. Perhatikan, Ibu jelaskan dulu. Nanti kamu punya hasil observasi atau apa, pasti kamu sudah kerja. Perhatikan Ibu dulu. Ya, jadi pengusaha muda yang membuat lapangan kerja. Entrepreneur itu pengusaha muda. Sekarang lagi boomingnya itu pengusaha-pengusaha muda. Baik itu karena mereka punya TikTok, banyak mereka mempekerjakan orang, atau mereka membuka usaha-usaha lain dan bisa mempekerjakan itu anak-anak. Jadi memang apa yang sudah disampaikan ada lagi, tambah lagi, bukan 4.0 lagi, tetapi apa? 5.0. Jadi diminta atau diharapkan pemerintah kita berkolaborasi antara 4.0 dan 5.0. Kenapa? Nah, ini tuh lebih ke apa? Sosial. Masalah sosial ini kan masalah yang rumit kan anak-anak? Iya, Bu.
Salah satunya itu apa? Ketenagakerjaan. Dan anak-anak, kemarin itu ibu sudah kasih warning bahwa jangan lupa tugas, yaitu melakukan observasi wawancara. Di mana yang pertama di pangkalan ojek, yang kedua melakukan bagaimana meriset apa yang mestinya menjadi rasa penasaran Anda sudah terungkap atau belum? Sudah. Oke, mantap. Nah, ibu katakan cek dulu semua kelompok kerja. Siap kerja Ibu. Kerja Ibu. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, semua sudah ambil sudah wawancara ambil informasi. Itu yang luar biasa. Jarang. Dan ibu yakin kamu calon-calon entrepreneur. Amin. Baik anak-anak, dengan tidak membuang waktu, kita akan mengecek dulu kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasi. Jangan malu-malu, nyata tidak boleh malu-malu, harus berani. Apa yang sudah Anda kaji di lapangan itu harus Anda mempublikasinya supaya semua orang di kelas ini juga tahu. Silakan, siapa yang mau? Kelompok 4 bisa Bu. Dua bisa Ibu, 2 bisa. Di sini boleh menghadap ini aja ya. Sini aja ya. Ya, oke. Ya, silakan perhatikan baik-baik presentasi teman-teman. Nah, di sini aja, di sini. Oh, nanti aja di sini. Ini aja. Oke, di sini. Ya. Menghadap teman-teman dan silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berdua. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Pada teman kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ya, teman-teman, kemarin itu kami kelompok 2 telah melakukan observasi kepada pedagang ayam broiler. Dan ini adalah video hasil wawancara kami. Teman-teman mohon perhatian untuk menyaksikan video tersebut. Kami diberi tugas ekonomi oleh guru kami untuk mewawancarai pedagang ayam tersebut. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Yoli Pendeta. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tunjukkan kepada Bapak. Ya, kira-kira kapan Bapak mulai usaha ayam ini, Pak? Usaha ayam ini dilakukan atau digeluti 2 tahun yang lalu. Ya, teman-teman, itu hasil dari wawancara kami kemarin bersama dengan pedagang ayam broiler. Penjelasan tentang ketenagakerjaan sesuai hasil observasi. Gambaran umum ketenagakerjaan. Berbagai upaya pemerintah yang telah dianggap berhasil selama ini untuk keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial tersebut, termasuk mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak semerta-merta mampu menyelesaikan persoalan. Bagaimana agar penduduk yang telah bekerja memperoleh hasil yang layak dan mencukupi untuk mencapai kesejahteraan. Ketenagakerjaan berdasarkan hasil diketahui saat ini pembangunan yang berkembang di Indonesia sangat besar. Pembangunan yang ada di berbagai sektor ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dengan kualifikasi tertentu. Bahkan berbagai lapangan pekerjaan dibuka setiap waktu di seluruh Indonesia. Seperti yang terjadi pada kondisi usaha ayam broiler yang sudah mulai berkembang dan sudah mempekerjakan beberapa tenaga kerja, dan ini secara langsung sudah membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Dan seperti kata dari Bapak Yuli Pendeta bahwa usaha peternakan ayam ras pedaging merupakan salah satu usaha yang dapat menghasilkan perputaran modal yang sangat cepat serta harga yang daging yang relatif murah dan mudah terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan usaha ayam ras pedaging.
Kualitas dari sumber daya manusia mengelola usaha ternak ayam ras pedaging bisa dilihat dari faktor-faktor seperti motivasi, disiplin kerja, keterampilan kerja, dan skala usaha pada usaha peternakan ayam ras pedaging dalam rangka mengetahui pengaruh produktivitas tenaga kerja ayam ras pedaging. Demikianlah hasil wawancara yang kami mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, silakan kalau mau memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya di sini saya ingin bertanya, usaha ayam broiler itu jenis ketenaga kerjaan apa? Terima kasih. Ya, baik sekali. Mari kita berikan aplaus dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kita ketahui bahwa orang kalau mau buat, maksud saya itu kalau ada orang atau pengusaha yang mau buat sebuah usaha itu pasti ada untung dan rugi, dan itu membutuhkan modal yang besar. Terus kadang juga orang takut untuk memulai usaha karena takut rugi. Jadi mungkin dari kelompok 2 bisa memberikan saran yang baik bagi masyarakat untuk apa sih solusi terbaik supaya bisa membuat usaha yang dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Itu dari terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari masyarakat? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan hasil wawancara, apakah teman-teman mendapatkan informasi kira-kira berapa jumlah tenaga kerja yang sudah dimiliki oleh boiler? Terima kasih. Ayam ras dulu. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih. Dari wawancara Bapak dan Ibu itu pendapatan itu berapa, terus modal itu berapa pendapatannya? Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan kami langsung saja ya menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan luar biasa sekali. Pertanyaan yang luar biasa dari orang-orang yang luar biasa. Ya, mungkin kami jawab dulu pertanyaan dari kelompok 3 ya. Modal. Untuk modal itu mereka pengusaha broiler ini mengeluarkan modal sebesar 10 juta rupiah. 10 juta. Kalau keuntungan yang diperoleh itu, kalau keuntungan sekali panen, mereka kan menghasilkan atau membeli ayam itu sebanyak 200 ekor dari Kupang. Nah itu tuh jadi sekali panen itu bisa menghasilkan 2 juta sampai 3 juta rupiah sekali panen dalam 1 bulan itu. Ya teman-teman, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman saya. Ya, sesuai dengan jawaban yang kami dapatkan dari Pengusaha ayam broiler. Ya, betul sekali ya, 3 orang sesuai dengan apa yang disampaikan. Pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 tentang bagaimana memberikan solusi atau saran kepada pengusaha-pengusaha muda yang mau berusaha membuka usaha tetapi takut gagal. Nah, mungkin khususnya untuk bagi anak-anak muda ya. Sebenarnya pada saat kita usia muda ini adalah saat yang tepat untuk kita membuka usaha. Kenapa? Karena kita tidak boleh takut gagal, karena masih ada banyak waktu untuk kita belajar. Karena kita masih muda, tetapi ketika kita sudah umur 40 tahun atau ya 30 ke atas, itu sangat waktu yang sangat singkat untuk kita bisa belajar dari kesalahan kita. Jadi ya jangan takut untuk mencoba. Why not? Ya jika masih muda ya coba saja. Jadi ya terus mencoba, gagal, bangkit lagi. Kalau gulung tikar ya apa salahnya sih? Masih muda kok. Kalau mau tidak katakan kalau rugi ya, gulung tikar ya, bisa seperti itu. Ya coba lagi, usaha lagi ya, pasti bisa dong. Kan masih muda. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 1, pengusaha ayam atau tenaga kerja seperti apa yang termasuk dengan ayam broiler ini? Nah, menurut kami
termasuk pada tenaga kerja keterampilan. Jadi keterampilan itu tenaga kerja yang bekerja di ayam broiler ini harus dilatih untuk bagaimana cara memberikan ayam. Jangan sampai salah memberikan makanan ya, bahkan terus minumannya itu juga harus dicampur. Nah, campuran itu ya jangan sampai mereka salah memberikan obat atau vitamin, itu bisa mengakibatkan pada ayam tersebut. Sehingga keterampilan itu yang harus dilatih. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi mereka sudah berusaha. Kita hargai usaha mereka ya. Mereka sudah berusaha wawancara, menyediakan PowerPoint yang bagus sekali, bahkan sudah buat videonya dan sudah dipresentasikan, dan kita hargai apa yang mereka lakukan. Jangan kita anggap ini sebagai lelucon, tapi mereka lakukan. Walaupun mereka lakukan dalam kekurangan, tapi mereka sudah mencoba. Dan yang mereka berusaha mencoba itulah kita harus kasih reward untuk mereka. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah selesai? Ya. Oke, boleh kembali ke kelompok. Dan ada masalah ya, mereka mau tutup dulu. Tutup dulu. Demikianlah hasil wawancara kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan kelompok 4. Karena tidak membuang waktu, maka kita akan lihat sama-sama kelompok 4. Ya, silakan langsung saja. Yang lain boleh memperhatikan. The floor. Ya, silakan. Semua bicara. Oke, semua harus bicara, jangan malu-malu. Semua harus sampaikan pendapat karena semua yang melakukan observasi kan. Silakan. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kami melakukan wawancara. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi kami lewat wawancara dari lokasi warung La Mendeos yang akan dijelaskan oleh ketua kelompok. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini kami akan langsung memutar video sesuai hasil wawancara dengan pemilik warung La Mendeos. 3. Memiliki motivasi yang kuat dan terakhir itu inovasi. Ya, luar biasa ya. Demikian hasil presentasi kami kelompok 4 dengan berdasarkan observasi mewawancarai warung La Mendeos. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih. Mungkin teman-teman dari kelompok 1, 2, 3 bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, kira-kira kalau setiap tahun atau per tahun bayar pajaknya itu berapa besar? Dan bayar pajak apakah yang ditentukan oleh kantor atau sesuai dengan keramaian pelanggan? Ya, baik sekali. Nah, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 4 langsung menjawab pertanyaan. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Itu sangat luar biasa. Mari kita beraplaus dulu untuk. Ya. Nah, kami dari kelompok 4, saya sekaligus sekretaris dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang langsung diberikan oleh kelompok 3, yaitu The Flora Matang. Kelompok 3 puas? Sangat puas. Ya. Dan berikut ada pertanyaan dari kelompok 2 mengenai berapa gaji para pegawai per bulan dan apakah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi dari hasil observasi kami, gaji yang didapatkan oleh para karyawan per bulan itu mendapatkan masing-masing Rp500.000 dan itu sesuai karena mereka hanya melayani di depan untuk pelanggan, melayani pelanggan depan. Sebelumnya. Iya, silakan Nak. Jadi kan tadi disampaikan bahwa dikatakan bahwa gajinya upahnya 500. Apakah 500 itu sudah sesuai dengan UMR atau tidak? Terima kasih. Ya, UMR upah minimum regional. Iya, terima kasih kelompok 1. Jadi itu upah sudah minimal untuk UMR. Terima kasih. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu. Dan pertanyaan
pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3. Motivasi awal seseorang dari usaha tersebut. Ya, dari hasil observasi kami kepada pemilik usaha tersebut, di sini motivasi awal beliau adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda di dalam daerah tiap Maluku Barat ini. Jadi Luar biasa ya. Ya, jadi motivasi awalnya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan. Kalau gitu, Ibu punya pertanyaan dasar. Apakah boleh dijawab oleh 2 kelompok? Atau kelompok 1, 2, 3, 4 silakan. Apakah yang ketika Anda lakukan observasi sudah bisa menjawab ketenaga kerjaan paling tidak 0, sekian persen? Sudah bisa menjawab atau tidak? Sudah max untuk ojek ya, ojek. Tahu kemarin apa? Ojek sudah bisa menjawab. Semua bisa menjawab. Ya, tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Ya, ada kesempatan yang diberikan. Sudah selesai ya? Ya, terima Ya. kasih. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya, silakan duduk. Iya, baik anak-anak. Luar biasa sekali. Ya. Dan memang saya terlalu yakin dengan kalian dan kalian menunjukkan itu bahwa kalian memang the best, luar biasa. Dari segi hasil wawancara, presentasi, PowerPoint, semua itu sangat mendukung. Dan luar biasa, ada kolaborasi yang bagus dan baik sekali antara kamu dan juga narasumbernya. Ya, baik anak-anak, boleh semua perhatikan kembali di layar InFocus. Nah, dengan demikian maka kita punya materi tentang pengertian ketenaga kerjaan. Nah, pengertiannya tenaga kerja atau disebut dengan apa? Sumber daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan apa? Modal. Modal yang apa? Sangat penting. Sangat Penting. penting dan apa? Berguna. Ya, berguna. Sebelum saya lanjutkan, ada bahan ajar yang akan saya bagikan. Saya sudah siapkan bahan ajarnya. Boleh dibagikan, Max, boleh tolong Ibu? Supaya kita sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Ya, baik anak-anak, sudah? Boleh semua buka halaman 3. Halaman 3 dan selanjutnya kalian boleh lihat. Nah, ada undang-undang yang mengatur anak-anak. Undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang apa? Tentang ketenaga kerjaan. Yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan itu apa? Siapa bisa? Silakan angkat tangan dan menjawab. Ya, silakan dulu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat itu. Ya, baik sekali. Nah, itu yang disebut dengan ketenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja sendiri, anak-anak, tenaga kerja sendiri itu diatur juga oleh undang-undang. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang apa? Tentang tenaga kerja, yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan. Nah, itu anak-anak. Sekarang kita akan lihat kira-kira seperti apa jenis-jenis daripada tenaga kerja itu sendiri. Nah, jenis-jenis menurut sifatnya, siapa bisa jelaskan? Menurut sifatnya ada 2. Siapa bisa? Apa dan apa? Ya, silakan, Estin. Baik Ibu, menurut sifatnya tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmania dan tenaga kerja rohania. Jadi, tenaga kerja jasmania yaitu tenaga kerja yang merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan fisik. Contohnya seperti supir, montir. Ya, baik sekali. Kalau tenaga kerja rohania? Tenaga kerja rohania merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, seperti direktur atau konsultan dan manajer. Wow, luar biasa. Nah, sedangkan perhatikan sekali lagi
yang terdidik dan ada yang terlatih dan ya. tidak terlatih. Siapa bisa jelaskan? Ya, silakan Jire. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Contohnya guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Ya, betul sekali ya. Ya, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan lihat kira-kira tenaga kerja terlatih itu yang bagaimana? Apakah perlu latihan khusus atau mereka sudah melakukan pelatihan atau kayak bagaimana? Silakan Nak, silakan. Ya, Ibu, jadi tenaga kerja terlatih ialah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja, contoh montir dan sopir tadi. Ya, baik sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ada ciri fungsi pokok dalam perusahaan. Ya, ciri fungsi pokok dalam perusahaan ada 3. Tenaga kerja bagian produksi, pemasaran, dan juga administrasi. Anak-anak, tenaga kerja ini memang sangat penting. Saling ketergantungan. Produksi, pemasaran, dan administrasi. Ada produksi, tapi tidak ada tenaga untuk pemasaran. Bagaimana hasil produksi dipasarkan? Betul atau tidak? Betul. Ya. Siapa bisa menjelaskan? Kira-kira untuk produksi itu bagaimana? Menghasilkan, betul sekali. Kalau pemasaran Itu yang menjual itu. menjual, memasarkan kepada siapa? Kepada kalayak. Nah, tenaga kerja umum atau administrasi itu bagaimana? Yang melayani kerja. Yang apa? Angkat tangan boleh jawab. Ini bisa memberikannya. Iya, baik. Jadi untuk tenaga kerja umum dan administrasinya bagaimana? Itu tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia umum dan dana umum dan administrasi. Oke, baik sekali, kamu memang luar biasa. Kemudian menurut hubungan dengan produk ada tenaga kerja langsung. Nah, itu yang bagaimana? Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung, coba. Apakah turun langsung di pabrik dan mengerjakan ataukah bagaimana? Ataukah dia punya pabrik sendiri dan dia mengerjakan sendiri? Itu yang disebut dengan tenaga kerja langsung atau bagaimana? Iya, silakan Angel. Ya, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya, Ibu. Dari biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Ya, bagus sekali, memang luar biasa. Nah, sekarang kita akan lihat angkatan kerja. Kalau angkatan kerja disebut angkatan kerja, berarti orang yang sudah masuk usia produktif. Siswa, kamu masuk kategori angkatan kerja. Masuk Karena berdasarkan umur anak-anak. Kalau misalnya melihat secara spesifik bahwa kamu masih dalam kategori siswa, berarti kamu belum, karena kamu belum punya pekerjaan. Tetapi lihat dari usia produktif 15 sampai dengan Dia untuk manajemen pekerja bisa mengurangi angka pengangguran di negara. ya, silakan. Rame. Bagus. Jadi Saya suka. ada mungkin ibu lebih tahu ya, kalau di bank itu ada kredit untuk orang yang usaha dulu. Kredit usaha rakyat. Itu ada, itu salah satu contoh bagaimana pemerintah membantu para pengusaha yang kecil dan mengenai itu. Tapi ada dari dinas pertanian mungkin membantu untuk memberikan bantuan, contohnya memberikan bibit, pupuk supaya para kelompok tani itu bisa bekerja sehingga mereka tidak mengangguran. Ada lagi silakan. Ya, terima kasih. Sini kita akan ini dari Chelsea, yaitu bisa mengurangi pengangguran. Sedangkan intinya itu sendiri Indonesia itu banyak dari Sapo PP itu membuat terus menghancurkan usaha-usaha dari bisnis kecil di samping jalan gitu. Jadi itu bisa menyebabkan mereka jadi pengangguran. Terima kasih. Interupsi. Iya. Interupsi untuk klarifikasi. Jadi ada beberapa, jadi itu bukan Satpol PP menghancurkan ya Ibu, itu sudah ada itikat baik dari pemerintah, sudah melakukan pendekatan dengan mungkin pedagang-pedagang ilegal, jadi sudah diberitahu bahwa ini ada beberapa wilayah yang bukan tempat untuk tidak layak untuk bukan kayak ya, tempat khusus tempatnya tidak layak di situ jual karena mungkin mengganggu mobilitas. Ya, jadi ada
dari Satpol PP sudah terdengar dan ini tidak didengar, maka ada hal seperti itu. Ya. Jadi kenapa sampai harus digusur, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat ya, untuk kepentingan kami semua yang tinggal di sini, karena Pemda itu mempunyai niat yang baik untuk kita. Jadi kayak kalau tidak didengar ya Pemda harus melakukan eksekusi agar pembangunan yang dilakukan di pasar itu cepat untuk direalisasikan. Saya senang. Tepuk tangan dulu. Ya, memang saya kagum sekali ya. Ya, betul sekali. Jadi begini Hestin, kita warga diminta untuk membuat rangkuman terkait dengan materi yang sudah didapatkan hari ini. Boleh bisa lihat rangkumannya, bisa pakai panduan bahan ajar juga boleh. Ya, semua boleh aktifkan komputer juga boleh untuk membantu kamu. Ya. Ada nanti mau tugas lagi, wawancara lagi boleh. Bisa Bu. Ya. Ya baik, sudah selesai rangkumannya. Ya, terima kasih anak-anak. Kalau sudah selesai melakukan atau membuat rangkuman, maka kita akan masuk dalam evaluasi pembelajaran. Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Nanti LKPD ini Anda kerjakan. Ada soal-soal, ada 3 soal terkait dengan ketenaga kerjaan. Apa soal lain? Ya, silakan. Jadi di situ ada evaluasi. Silakan kamu kerjakan 3 nomor terkait dengan ketenaga kerjaan. Ibu mau kasih ingat bahwa yang tidak tuntas maka harus melakukan remedial. 1 aja. Ya. Oh, nomor 1. Ya, nomor 1. Nomor 1. Semua mah jawab nomor 2, nomor 1. Apa yang kita pelajari dalam pembelajaran hari ini? Ya, baik. Yang kita pelajari di hari ini itu tentang ketenaga kerjaan, tentang pentingnya tenaga kerja, bagaimana caranya pemerintah mengurangi pengangguran, dan juga tentang sifat-sifat, jenis-jenis berdasarkan kualitas, keterampilan, ini seperti itu. Dan pelajaran ini ya sangat penting bagi kami para pelajar untuk meningkatkan keterampilan kami dan untuk membangun rasa percaya diri dan juga motivasi untuk bisa terus belajar dan bisa kiranya suatu saat nanti kita semua bisa menjadi pengusaha yang sukses. Ya, tepuk tangan. Nomor 2, refleksinya. 2 orang sekaligus, 1 saja. Suten. Suten aja. Ya, silakan. Pentingnya ketenaga kerjaan diproteskan di negara kita. Ini sangat penting Ibu. Karena kita punya negara ini negara yang besar Ibu, dengan penduduk yang banyak serta sumber daya alam yang sungguh luar biasa. Betul teman-teman, setuju? Betul. Jadi dengan belajar tenaga kerja ini kita tahu masalah-masalah apa saja yang dialami oleh pemerintah kita. Kemudian ada solusi-solusi apa saja yang bisa kita terapkan di kehidupan di masyarakat. Jadi ketika kita belajar materi di hari ini, saat kita keluar ke masyarakat, kita kembali ke masyarakat, kita bisa menjelaskan, kemudian kita bisa membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan agar masalah ketenaga kerjaan ini tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, namun juga kita semua sebagai warga negara bersama-sama berpegang tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Anda senang hari ini? Senang belajar seperti ini? Ibu mau ingatkan saja bahwa jangan kendor. Semangat jangan kendor. Sudah? Mari kita akhiri proses pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu minta Hestin bawa kita dalam doa. Silakan Hestin. Di situ saya. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di saat ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Amin. Ya, baik anak-anak, maka berakhirlah sudah kita punya pertemuan di hari ini.